Halo, selamat pagi. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Kita bertemu lagi dengan Bu Guru Angel dan kita akan belajar bersama hari ini ya. Kita masih belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi perkalian 3 bilangan dengan 1 bilangan. Nah, di kelas 2 anak-anak sudah belajar tentang perkalian ya. Dan Bu Guru berharap anak-anak masih ingat perkalian 1 sampai dengan perkalian 10. Ya. Oke. Nah, anak-anak harus ingat kembali bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang-ulang suatu bilangan. Nah, karena kita belajar perkalian 3 bilangan dengan 1 bilangan, maka penyelesaian perkalian dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut ya. Perhatikan baik-baik. Nah, Bu Guru kasih contoh bilangan 140 dikali 5. Nah, cara yang pertama kita rubah ke bersusun pendek. Seperti ini. Jadi, harus lurus, harus ingat nilai tempat. 5 ini hanya satu angka, jadi nilai tempatnya itu adalah satuan. Jadi dia harus lurus dengan satuan. Ya, ingat nilai tempat. Jangan kamu taruh 5-nya di sini. Salah, karena ini adalah ratusan. Jadi sekali lagi ingat, tulis bilangan harus sesuai dengan nilai tempat. Oke? Ya. Nah, setelah itu baru kita mulai berhitung, ya. Nah, 5 yang pertama ini 5 dikali 0. Ya. Ini Bu Guru buatin anak panah, semoga bisa terlihat ya. Nah, 5 dikali 0. Ya. 5 kali 0 adalah 0. Ingat ya anak-anak, setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Oke, jadi 5 kali 0 sama dengan 0. Tulis lurus. Nah, setelah yang ini, selanjutnya adalah yang ini, mengalikan 5 dikali 4. Jadi berurutan ya. Ingat, jangan dari depan, tapi harus mulai dari belakang, dari satuan. Setelah satuan, kita ke puluhan. 5 dikali 4, 20 ya. Ini 5 dikali 4, 20. Jadi, nah ini 2 angka ya. Ingat, 2 angka. Jadi yang ditulis adalah satuannya, puluhannya disimpan. Oke. Nah, puluhannya disimpan. Nah, kalau perkalian, simpannya boleh di mana saja, tidak harus lurus ya. Boleh di mana saja, boleh di atas ini, boleh di samping, boleh di bawah. Di mana saja boleh, tapi ingat nanti harus dijumlahkan dengan yang disimpan ya. Oke, nah sekarang yang ini sudah dikalikan, sekarang kita ke ratusan. Iya. Nah, sekarang 5 kali 1, 5. Jadi, bilangan kalau yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ingat ya. Nah, 5 kali 1, 5, ditambah yang disimpan. 5 tambah 2, 7. Iya. Jadi 140 kali 5
Hasilnya adalah 700. Bisa dimengerti? Oke, sekarang perhatikan contoh yang kedua ya. Nah, kita baca bilangan bersama-sama ya. 210 dikali 7. Nah, langkah yang pertama adalah mengubah ke bersusun pendek. Ya, mengubah ke bersusun pendek, tapi ingat harus sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi satuan lurus dengan satuan, ini tidak ada puluhan temannya, tidak ada ratusan, tidak apa-apa. Tapi satuannya harus lurus. Ya, nah yang mana yang harus kita kalikan terlebih dahulu? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, satuan dengan satuan 7 kali 0. 0. Kemudian, satuan dengan puluhan. 7 kali 1, 7. Kemudian, satuan dengan ratusan. 7 kali 2, 14. Nah, 14 ini ada 2 angka anak-anak, tetapi karena di depannya ini sudah tidak ada teman, jadi tidak perlu disimpan. Kita harus langsung menulisnya. Kalau sudah tidak ada teman di depannya, hasilnya langsung ditulis. Ya, kalau masih ada temannya di depan, satuannya kita simpan, puluhannya, satuannya kita tulis, puluhannya kita simpan. Bisa dimengerti ya? Jadi perkalian 210 kali 7 hasilnya adalah 1470. Bisa dimengerti? Oke, satu lagi. Nah, ini beda posisinya ya. Lihat ini 3 angkanya di depan, 1 angka di belakang. Yang ini 1 angkanya di depan, 3 angkanya di belakang. Nah, kita ubah sama satuan. Ya, jadi satuannya ini harus lurus dengan satuan. Baru tulis puluhannya, baru tulis ratusannya. Oke? Nah, sama. Kita kalikan. Ya, satuan. Ini ya. Kita kalikan. 0 kali 8, 0. Kemudian puluhan dengan satuan. 5 kali 8, 40. Ditulis berapa? Disimpan berapa? Ya, ditulis 0, disimpan 4. Ingat ya, kalau perkalian itu simpannya di mana saja boleh. Beda dengan penjumlahan ya. Kemudian setelah itu ratusan dengan satuan. 1 kali 8, 8 ditambah 4, 12. Jadi hasil perkalian dari 8 dikali 150 adalah 1200. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita perkalian. Ingat ya, kalau namanya soal cerita, langkah yang pertama itu anak-anak membaca dulu soal ceritanya dengan cermat sampai mengerti. Langkah yang kedua, buatkan kalimat matematikanya. Oke? Yang ketiga, ubah kalimat matematika ke bersusun pendek. Keempat, hitung hasilnya. Kelima, kesimpulannya. Ini adalah langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Mengapa? Karena soal cerita itu bobotnya paling tinggi. Jadi kalau anak-anak hanya menuliskan hasilnya, itu bobotnya sangat rendah, bobotnya 1. Ya, kalau anak-anak
menuliskan dengan langkah-langkahnya, bobotnya 3. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, kita baca bersama-sama ya soal cerita perkaliannya. Oke. Dedo memiliki 6 kantong plastik. Setiap kantong memiliki 130 buah jambu biji. Berapa jumlah jambu biji Dedo seluruhnya? Ingat, Dedo memiliki 6 kantong plastik. 6 kantong. Setiap kantongnya memiliki 130. Oke? Nah, kalimat matematikanya adalah 6 kali 130. Ini yang namanya kalimat matematika. Oke? Nah, setelah itu kita ubah ke bersusun pendek. Ingat, lurus ya. Ini jangan taruh di depan sini, karena ini nilai tempatnya ratusan, salah. Jadi harus satuan lurus dengan satuan. Oke. Nah, sekarang kita mengalihkan ya. 0 dikali 6, ya, 0. Kemudian 3 dikali 6, ya, 18. Ingat, 18 ini ada 2 angka. Jadi yang ditulis adalah, oke, 8. Dan yang disimpan adalah, oke, 1. Oke. Nah, selanjutnya 1 dikali 6, 6 ditambah 1, 7. Jadi hasilnya adalah 780. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Ini pertanyaannya, berapa jumlah jambu biji Dedo seluruhnya? Jadi kesimpulannya kita ambil dari sini. Ya. Oke. Jadi jumlah jambu biji milik Dedo adalah, oh iya maaf, ini Bu Guru belum berubah ya, sabar. Oke, jadi jumlah jambu biji milik Dedo adalah 780 buah. Jadi ingat, mulai dari kalimat matematikanya diubah ke bersusun pendek, dicari hasilnya, lalu dibuatkan kesimpulan seperti ini. Bisa dimengerti? Oke, satu soal cerita lagi ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Pak Made memiliki 325 kandang ayam. Setiap kandang berisi 3 ekor ayam. Berapa jumlah ayam Pak Made seluruhnya? Ingat, 325 kandang berisi 3 ekor. Jadi kalimat matematikanya adalah, iya, 325 dikali 3. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah, iya, ubah ke bersusun pendek. Ingat, sekali lagi lurus ya. Satuan dengan satuan. Nah, sekarang kita kalikan ya. 3 dikali 5, ya, 15. Ya, 15 ini ya. Jadi kita tulisnya 5, satunya kita simpan. Oke ya. Oke, sekarang kita kalikan 3 dikali 2, 6, ditambah 1, 7. Oke. Nah, lalu terakhir 3 dikali 3, iya, 9. Jadi hasil perkalian 325 kali 3 adalah 975. Sekarang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, ambil dari sini ya, jumlah ayam Pak Made. Jadi,
Jumlah ayam Pak Made seluruhnya adalah 975 ekor. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan kalian latihannya. Nah, latihan yang pertama ini anak-anak menuliskan soal di buku tulis. Oke? Tuliskan hari tanggal hari ini. Ya. Ini ingat, setelah ditulis seperti ini, ubah dia, baru hitung hasilnya. Ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini juga sama, nanti ditulis ke samping, baru diubah ke bersusun pendek, baru cari hasilnya. Oke? Nah, nomor 4 juga sama. Pak Agung memiliki 806 kandang ayam. Setiap kandang berisi 5 ekor ayam. Berapa jumlah ayam Pak Agung seluruhnya? Ini ditulis dulu kalimat matematikanya, diubah ke bersusun pendek, cari hasilnya, buatkan kesimpulannya. Dan nomor 5, buatkan satu soal cerita perkalian dengan bilangan 122 kali 2. Jadi bilangannya itu adalah 122 kali 2. Ya, tidak buat bilangan sendiri, tapi bilangannya yang ini. Oke? Oke, dituliskan di buku tulis. Nah, tugas yang kedua, latihan yang kedua, anak-anak mengambil buku tematik, tema 1, halaman 107 dan 121 sampai 122. Anak-anak mengerjakan soal latihan di sana langsung di buku tematik. Oke? Nah, jadi jumlah semua soal latihan hari ini itu adalah 10 nomor. Oke? Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke.